Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dalam tutorial kali ini saya ingin berbagi tips untuk cara memotong granit atau keramik buat sahabat kreatif yang ingin memanfaatkan granit eks pakai atau limbah granit. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips untuk sahabat kreatif semua. Nah, di sini saya menggunakan alat gerinda tangan biasa dengan cara memotong sistem kering atau tanpa air. Saya menggunakan alat cutting granit yang sederhana, murah meriah, tapi khusus granit karena kekuatan granit dan keramik beda. Nah, untuk sahabat kreatif bila membeli pisau cutting granit ini untuk digunakan ke gerinda tangan, jangan lupa untuk meminta ring sebagai stabilisernya supaya bisa dipakai untuk gerinda tangan, karena alat cutting ini untuk dipakai pada alat cutting sirkuler. Nah, jika digunakan untuk gerinda tangan maka harus menggunakan ring. Ini berbahan dari aluminium sebagai stabilizer untuk lubangnya. Nah, untuk fisik dari mata cutting ini sebenarnya arah putarannya seperti ini, karena digunakan untuk gerinda tangan biasa, maka untuk serat-serat garis-garis cuttingnya ini kita balik supaya dia putarannya ke bawah. Kita pasang. Selain mata cutting, saya juga menyiapkan alat moles untuk granit setelah di cutting. Nah, ini khusus alat moles untuk granit, namanya fleksibel, mata fleksibel yang bisa digunakan untuk gerinda tangan. Nah, sebelum di cutting kita beri tanda dulu untuk granit yang akan dipotong. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai diinginkan, setelah digaris atau diberi tanda, sebaiknya dilapisi dengan lakban kertas dari garis yang akan dipotong. Kita beri garis, kita perjelas lagi garisnya. Nah, fungsi dari lakban kertas ini untuk melindungi lapisan gelas dari granit yang seperti kaca dan mudah pecah atau mudah gompal. Nah, ini untuk melapisi. Untuk pemotongannya kita lakukan berulang. Untuk pertama kita gunakan ujungnya. Untuk titik pandang kita usahakan pada garis objek yang akan digunakan.
Nah, untuk pemotongan tidak langsung terputus, jadi dilakukan bertahap. Pertama kita garis dulu bagian atasnya. Nah, untuk bagian depannya kita boleh dibuat tembus. Maksudnya pada saat pemotongan terakhir dia tidak ada beban di sini dan tidak akan patah. Nah, ini hasilnya, tidak banyak yang grepes. Nah, untuk selanjutnya bisa kita poles dengan batu poles fleksibel khusus untuk memoles bahan granit. Hasilnya seperti ini. Mungkin untuk sahabat kreatif yang baru memulai atau ingin memulai berkreativitas dengan bahan granit, bisa menggunakan dengan cara ini. Nah, untuk membuat potongan yang berbentuk lingkaran, sama baiknya dilapisi dengan lakban. Nah, untuk kemudian kita gunakan jangka sorong untuk membentuk lingkaran. Untuk selanjutnya bisa kita potong. Nah, untuk pemotongan bentuk lingkaran, jika yang diperlukan bagian dalam, maka posisi dari mata cuttingnya di luar garis seperti ini, dipotong melingkar. Nah, jika yang digunakan objeknya bagian luar, jika akan melubangi, maka mata cuttingnya ada di dalam garis, fokusnya untuk objek yang akan digunakan. Kita lakukan bertahap.
Karena dilakukan bertahap, maka untuk mata cuttingnya posisi ada 1 mili di antara garis atau 1 mili di dalam garis, supaya untuk proses bertahap ini dia tidak menggores ke bagian objek yang akan dipakai. Nah, untuk selanjutnya kita bisa belah dari tengah. Bila bagian tengah tidak terpakai, kita bisa belah bagian tengah untuk dibuang, supaya mengurangi risiko dari pemotongan yang akan merusak bagian luarnya, bagian objek yang akan dipakai. Jika bagian dalamnya sisa potongannya masih digunakan, bisa dilakukan berulang-ulang sampai dia putus atau tembus dari potongannya. Lanjut. Nah, inilah untuk selanjutnya, bisa kita ratakan. Untuk pemotongan, jika dikurangi dari 1 mili di dalam garis, maka dia tidak akan keluar dari garis yang akan digunakan. Nah, untuk selanjutnya
tinggal perapihan. Tetap menggunakan fleksibel untuk menghaluskan bagian potongan yang tajam. Nah, inilah tips teknik cara pemotong granit yang biasa saya lakukan. Sekedar bisa, jika digunakan dalam proses sesungguhnya mungkin bisa dilakukan dengan perapihan yang mungkin membutuhkan waktu lebih. Nah, untuk mempersingkat waktu, hanya ini yang bisa saya tampilkan tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat kreatif semua. Jangan lupa di like dan di subscribe channelnya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.